warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM 860310125, jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari UPBJJ UT Bandung. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas proyek video Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional dengan topik Pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Makna pilar dalam konteks pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar, tiang penyangga atau prinsip utama yang menjadi fondasi dan kekuatan sistem pendidikan. Pilar ini sebagai acuan arah, nilai, dan tujuan pendidikan agar tetap kokoh, relevan, dan mampu membentuk peserta didik menjadi manusia yang berilmu, berkarakter, dan bermanfaat. Tanpa pilar yang jelas, pendidikan akan kehilangan arah dan tidak memiliki landasan yang kuat untuk menghadapi perubahan zaman. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip utama pendidikan, yaitu Ingar Sosung Tulodo, di depan memberi teladan. Guru atau pendidik harus menjadi teladan dalam bersikap, perilaku, atau tindakan. Bisa disebut juga dengan guru, digugu, dan ditiru, sehingga peserta didik belajar dari apa yang dilihat dan diteladani dari pendidiknya. Lalu, Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun semangat, guru hadir bersama peserta didik untuk membimbing, memotivasi, menumbuhkan minat serta kreativitas dan kemauan untuk belajar. Dan ketiga, Tutwuri Handayani, atau di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan dukungan dan arahan. Inti dari ketiga prinsip ini adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, berpusat pada peserta didik, berlandaskan kasih sayang, dan mengembangkan segenap potensi anak secara utuh. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Di era digital ini, prinsip Ki Hajar Dewantara justru semakin relevan dan dibutuhkan, karena teknologi saja tidak cukup membentuk manusia seutuhnya. Misalnya, dalam pembelajaran daring, guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan sosial media secara bijak. Sesuai prinsip Ingar Sosung Tulodo, guru dapat menunjukkan etika berkomunikasi digital, menghargai hak cipta, dan menyaring informasi yang benar. Kemudian, prinsip Ing Madya Mangunkarso terlihat ketika guru memberi semangat belajar kepada siswa melalui kegiatan seru yang memotivasi. Sedangkan prinsip Tutwuri Handayani diterapkan ketika guru memberi dukungan dan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri menggunakan teknologi digital. Namun, penerapan ketiga prinsip tersebut juga memiliki tantangan, seperti peran guru yang berubah, rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, hilangnya interaksi langsung. Siswa malas berpikir, bergantung pada jawaban instan. Oleh karena itu, peran guru dan orang tua sangat penting dalam membimbing peserta didik agar mampu menggunakan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Menurut saya, pilar ini menjawab pendidikan nasional saat ini. Masalah utama pendidikan nasional saat ini memperkuat karakter, pembelajaran berpusat pada anak, relevansi dengan kemajuan zaman, keadilan pendidikan. Yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Masalah utama pendidikan nasional saat ini antara lain rendahnya karakter moral, ketertinggalan dalam penguasaan teknologi, kesenjangan kualitas pendidikan, dan pembelajaran yang belum mengembangkan potensi siswa secara utuh. Pendidikan yang berpijak pada prinsip Ki Hajar Dewantara menjadi jawaban, karena yang pertama, memperkuat karakter. Di tengah krisis moral dan dampak buruk media sosial, prinsip Ingar Sosung Tulodo menegaskan bahwa pendidikan karakter dimulai dari keteladanan. Ini adalah solusi mendasar untuk membangun budaya bangsa yang beretika. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Prinsip Ing Madya Mangunkarso dan Tutwuri Handayani mengubah pola pendidikan dari mengisi botol kosong menjadi menyalakan api. Ini menjawab masalah rendahnya minat belajar dan kreativitas siswa, serta menyiapkan mereka menjadi pembelajar seumur hidup yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang ketiga, relevansi dengan kemajuan zaman. Prinsip ini tidak menolak teknologi, melainkan memberi arahan bagaimana teknologi digunakan sebagai alat untuk meneladani kebaikan, membangun semangat keilmuan, dan mendorong kemajuan bangsa, bukan sebaliknya menjadi alat yang merusak. Yang keempat, keadilan pendidikan. Dengan semangat mendorong dari belakang dan membangun semangat, pendidikan diharapkan bisa menjangkau semua anak.
mengembangkan bakat masing-masing tanpa memandang latar belakang, sehingga mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan. Kesimpulannya, pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bukanlah warisan masa lalu, melainkan kompas abadi yang menjadi dasar agar pendidikan Indonesia tetap bernyawa, memanusiakan, dan mampu melahirkan generasi unggul yang cerdas serta intelektual, emosional, maupun digital. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.